Oh, biar tahu. Jangan hadap belakang, hadap depan. Biar kelihatan. Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Bisa nggak? Sudah bisa? Yang dari RRI Pro 3 ada? Mana? Nah, kamu live aja. Enggak, gue diundang, mendingan sekalian aja dengerin kan? Asik kan? Sekali melangkah. Sorry, saya buka gini aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Utara, ada Kasat Sersenya, ada Wakapolres, lagi Wakapolres dan Kasat Serse. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Tanjung Priuk KP3 bersama Kasat Serse, ya, rekan-rekan media semuanya yang hadir pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan merilis pengungkapan para pelaku-pelaku penyakit masyarakat. Ya, kita sepakati saja bahwa ini adalah penyakit masyarakat yang banyak meresahkan masyarakat dan juga mengganggu perekonomian Indonesia. Ini bisa terhambat dan terlambat. Kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tatap muka Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para sopir-sopir truk kontainer di pelabuhan, di mana ada satu keluhan dari sopir kontainer tentang adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh para karyawan-karyawan, juga para premanisme yang ada di jalanan, sehingga menghambat para truk-truk kontainer ini untuk mengangkat barang dan juga kembalinya pun sama. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di 2 PT di sini, baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan. Dari Polres Utara sendiri ini telah mengamankan 42 orang. Baik oleh Polres Metro Jakarta Utara sendiri, dari Satreskrimnya itu ada di 2 TKP yang saya sebutkan tadi. Ada yang 12 orang, kemudian ada yang 16 orang. Kemudian di Polsek juga, Polsek Cilincing dan Polsek Tanjung Priuk. Mengamankan ada 6 dan ada 8. Juga dari teman-teman Polres Metro Tanjung Priuk KP3 mengamankan 7 orang. Ya, ini mereka di pos-posnya masing-masing, mulai dari masuk mendekati pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut atau kontainer tersebut. Ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungli. Dari mulai 2.000 perak, 5.000, 10.000 sampai 20.000 rupiah. Jadi masuk per pos-pos. Ya, mulai dari jalan raya
yang diungkap oleh teman-teman dari Polsek Cilincing dan juga Polsek Tanjung Priok. Ya, deponya kemudian masuk ke pos-pos sampai dengan terakhir diungkap oleh teman-teman dari Polres Metro KP3 ini. Ya, di JICT-nya pada saat mau mengangkat barang itu tidak akan diizinkan mereka mengangkat kalau tidak. Nih, saya sambil bermain saja. Ya, mereka mengangkat uang 5.000 perak ini yang di pelabuhan ini. Ini modusnya mereka. Kasih lihat ke operator 5.000 perak ditolak. Nanti 10.000 atau 20.000 masukkan ke dalam plastik, baru diangkat barang itu. Bagaimana kalau nggak membayar? Disuruh pinggir. Ini permainan-permainan jahatnya mereka semuanya. Ini yang menghambat seluruhnya. Juga sama yang dilakukan, yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Saya ambil contoh saja satu di pos, ada lima pos ya di Fortune. Saya buka aja Fortune. Ini pegawai-pegawai semua nih mereka nih. Rata-rata pegawai-pegawai karyawan dari mulai security di pos 1 Fortune saja. Di pintu masuk security itu harus bayar 2.000 perak. Pos 1 baru. Kemudian pos 2 masuk di bagian survei itu biayanya masuk lagi 2.000 perak. Masuk ke pos 3 cuci, WC-nya itu harus 2.000 sampai 5.000. Saya ambil yang paling terkecil ini. Karena biasanya kalau siang itu beda dengan malam. Karena pengawasan siang itu lebih ketat daripada malam hari. Ya. Kemudian masuk pos 4, ini angkat kontainer crane itu di Fortune saja itu 5.000 minimal. Terakhir keluar depo harus bayar lagi 2.000. Jadi total itu sekitar di GFC ini, di Fortune ini sekitar 13.000. Satu hari itu 13.000 per satu kendaraan. Satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer. Coba dikalikan. Ya, sekitar 6,5 juta yang harus dikeluarkan oleh para sopir-sopir. Kemudian di perusahaan PT DKM atau Dwipa, ini sama, di situ ada 4 pos. Total semuanya per satu kontainer itu sekitar 11.000. Dan ini juga sama, satu hari bisa 350 sampai 500 truk kontainer atau kendaraan yang harus dikeluarkan per satu truk. Belum lagi yang di luar, premanisme yang ada di luar itu. Anak-anak jalanan, mulai dari Pak Oga sampai sengaja macet, dibuat macet kemudian harus membayar diketok-ketok. Ini yang sering terjadi, yang sering viral di media sosial. Ini juga diamankan semuanya, mereka semuanya. Saya katakan ini baru di permukaan. Perintah Pak Kapolda Metro Jaya membentuk tim. Ya, kemarin sekitar 10:30 disampaikan satu keluhan sopir truk kepada Presiden. Kami jam 1 kami amankan para pelaku-pelaku ini. Ya, karena perintah Kapolda segera bentuk tim susur, mulai dari hilir sampai ke hulu atau hulu langsung ke hilir. Mana layar-layarnya semuanya ini akan kita ungkap semuanya. Makanya tim ini bergerak. Juga kami akan lakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di sini. Karena ini karyawan-karyawan. Rata-rata karyawan-karyawan semuanya. Saya katakan tadi ada security-nya. Ya. Kita akan rapat dengan stakeholder terkait. Apa yang jadi pokok masalahnya sebenarnya di sini? Kenapa sampai terjadi macet? Saya ambil contoh satu. Apa namanya? Buka apa itu? Portal gate. Dengan menggunakan barcode. Itu 1,5 menit. Satu kendaraan. Sementara setiap hari ini banyak kendaraan kontainer. Bagaimana tidak macet? Makanya kami akan coba pecahkan. Apakah memang di situ ada juga tindakan pelaku-pelaku yang bercoba main-main di situ? Kami belum temukan ini. Tetapi ada indikasi. Ada indikasi pun di situ sudah mulai bermain. Walaupun sudah menggunakan barcode. Ada indikasi bahwa ada petugas di situ kalau tidak dibayar, barcode-nya tidak akan jalan gitu. Ya. Sekali lagi jangan main-main. Kami akan tidak tegas. Bahkan Kapolda Metro Jaya menyampaikan,
Tidak ada dan tidak boleh 1 rupiah pun uang yang keluar oleh sopir, oleh para pelaku-pelaku ini. Kami akan tidak tegas, kami akan kejar sampai manapun. Ya, ini ketegasan yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada uang 1 rupiah pun uang yang boleh keluar, yang dikeluarkan oleh para sopir-sopir kontainer ini, ya, untuk dimakan oleh para pelaku-pelaku pungli ini. Kami akan kejar sampai manapun. Ini sudah merasakan. Dan ini sudah semua tempat bentuk pungli apapun di daerah pelabuhan ini, kami akan susuri, tim gabungan akan bergerak. Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan secara represif kepada para pelaku-pelaku ini, karena ini sudah merasakan. Saya sudah katakan tadi, ini adalah penyakit masyarakat. Kalau teman-teman mau katakan sudah berapa lama, ini sudah cukup lama. Ya, kasarnya orang bilang tidak perlu lagi dimintai, sopir-sopir ini karena sudah jadi budaya sudah langsung membayar. Bahkan dengan gampangnya mereka melihatkan uang 5.000 ditolak sama mereka, tidak akan diangkat kontainer itu. Nanti kalau sudah 20.000 baru diangkat kontainer itu. Ini oleh operator dan ini terus berjalan mereka. Mereka kumpulkan di dalam satu plastik. Jadi cukup dengan masukkan ke plastik tersebut, kemudian barang diangkat. Sama di pos-pos, sudah disiapkan dos-dos. Ya, dos-dos itu. Jadi masuk itu tinggal masuk. Kalau nggak masukkan uang 2.000 atau 5.000, tidak akan boleh. Diputar balik mereka. Ya, ini keluhan oleh sopir kontainer kemarin kepada Presiden. Kami menindaklanjuti semuanya, langsung perintah Kapolri kepada Kapolda. Kapolda juga langsung segera membentuk tim untuk mengungkap. Ini baru saya katakan di permukaan. Kami akan mengungkap lagi lawyer-lawyer. Bahkan kalau memang ini terpimpin ada yang memerintahkan, kami akan tidak tegas semuanya. Ya, ini penyakit masyarakat yang harus betul kita lawan. Kemarin Pak Kapolri sudah meluncing 110. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tahu, yang mengalami, baik itu sopir pun apapun, ada yang namanya 110, silakan telepon ke 110. Kami akan quick respon, langsung merespon untuk segera datang ke TKP. Jadi kami mengharapkan juga bantuan dari masyarakat. Masih melihat orang-orang seperti mereka-mereka cuma di belakang ini, segera laporkan. Ya, ultimatum keras juga Pak Kapolda kepada para kapolres-kapolres untuk menindak segera. Ya, ini ucapan yang disampaikan oleh Pak Kapolda kepada para kapolres-kapolres, tidak boleh main-main. Karena ini adalah para pelaku-pelaku yang memang harus segera kita basmi. Ini preman-premanisme yang mereka lakukan. Negara tidak akan pernah kalah dengan premanisme. Ini tidak pernah saya akan sampaikan terus kalimat-kalimat seperti itu. Biar tahu semua pelaku-pelakunya stop di sini. Ini menghambat perekonomian Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 kita ketahui ini. Ya, jangan lagi dibebankan dengan hal-hal mereka mencari keuntungan dalam bentuk premanisme di jalan. Seluruhnya akan kita proses, ya. Bahkan satu yang perlu saya sampaikan lagi, karena mereka sudah berjamaah, saya katakan tadi, kami temukan di handphonenya itu ada petugas datang ke sana, apa namanya? Hati-hati ada gerombolan datang ke sini, mengganggu kita. Kami temukan di dalam handphonenya mereka. Jadi dia tahu ada petugas mau ke sana, dikatakan itu gerombolan. Ini pelaku-pelaku semuanya. Makanya kami akan proses, betul. Cepatnya kami akan lakukan penindakan kepada yang lain-lain juga termasuk. Stop. Ya, mulai hari ini stop. Hari ini sudah cukup lama mereka. Di sini kami akan kenakan di pasal 368 keseluruhannya, ancamannya adalah 9 tahun penjara. Ya, 368 KUHP ancamannya 9 tahun penjara untuk para pelaku-pelakunya. Ini adalah barang bukti yang kita temukan langsung di TKP. Kemarin di JICT tersebut baru saja mengeluh kepada Presiden. Kembali Presiden, mereka bermain lagi. Jadi memang sudah seperti kayak daging dalam darah, apa? Duri dalam darah ini, duri dalam daging ini. Mereka semuanya tidak punya rasa takut. Makanya kami sampaikan stop hari ini. Penyakit masyarakat ini mari sama-sama kita. Saya mengharapkan ada dukungan masyarakat, bantuan masyarakat juga untuk menyampaikan semuanya. Ya.
Ini mungkin dari saya, teman-teman semuanya, sekali lagi, ya, ini bukan saja berhenti sampai di sini kami akan terus, tim ini akan bergerak, kami akan duduk bersama juga, kita cari polisi turun untuk bersama-sama kita memecahkan masalah. Ya, polisi turun untuk bagaimana kita memecahkan masalah, sama dengan permasalahan sekarang ini. Ya, kita pecahkan masalah bersama-sama. Kenapa truk-truk itu bisa sampai macet? Ada indikasi mereka berupaya untuk sengaja memacetkan, ya, supaya gampang mereka menarik mereka semuanya. Ini kan salah satu teknik dari mereka, modus operandinya mereka semuanya. Makanya perlu kita duduk bersama dengan stakeholder terkait, baik itu otoritas dari pelabuhan sendiri, atau Pelindo, maupun dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Karena kami mengharapkan para pelaku-pelaku ini kita jerat dengan hukuman dan kita rekomendasikan untuk dilakukan pemecatan. Ya, itu harapan kami. Ini efek jera untuk supaya yang lain jangan coba-coba bermain. Apalagi dia status sebagai pegawai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya katakan lagi, Mas, ya, ini sudah cukup lama. Bukan baru kali ini kami amankan para preman-premanisme yang mengganggu para truk-truk, sopir-sopir truk di lapangan. Teman-teman yang khususnya yang media-media di Jakarta Utara sini tahu. Kalau yang pelaku-pelaku yang lain di dalam dua perusahaan Fortune dan juga Dwipa ini pegawai dalamnya. Ini yang dikatakan musuh dalam selimut itu, di dalam internal mereka semuanya. Ya, makanya kami harapkan, ayo laporkan ke kami punya 110, segera laporkan, melihat lagi segera laporkan. Ya, ini dalam perusahaannya mereka sendiri, mereka bermain. Kalau yang di lapangan-lapangan premanisme itu sudah sering kita lakukan pengungkapan, penangkapan. Ya, tetapi modus-modus operandi sini jadi pelajaran buat kami untuk segera mengungkap di tempat-tempat yang lain. Oke, terima kasih. Ya, makanya kami bilang kami masih dalami, kami akan duduk bersama. Mari kita pecahkan masalahnya. Ini saya sudah katakan bahwa ini adalah baru di permukaan yang kita amankan. Ya, saya sudah sampaikan ini baru di permukaan. Apakah layar-layar yang lain juga masih ada lagi? Apakah ada jaringan-jaringan? Apakah ada yang mengendalikan mereka semuanya? Apakah ada yang menyuruh mereka melakukan? Kan ini berjamaah, Mas. Mas tahu ini penghasilannya, ini bukan mereka masing-masing masuk kantong. Ini ditaruh di dalam satu tempat, nanti lepas piket baru mereka bagi. Penghasilannya satu PT saja ini bisa 6,5 juta satu hari. Ada yang 4 juta, ada yang lebih bahkan di tempat tarik kren ini itu 5.000 sampai 20.000. 5.000 nggak mau dia. 10.000 sampai 20.000. Berapa kontainer yang diangkat satu hari? Kalau kita kalikan 10.000, itulah penghasilan mereka per satu piket. Ya, piket mereka ada yang 8 jam ya. 8 jam nanti selesai itu ketua piketnya bagi-bagi. Ini yang kami akan dalami semuanya. Makanya saya katakan, apakah masih ada juga di layar di atasnya lagi? Kami akan kejar terus. Oke, silakan. Pertanyaannya sama dengan yang barusan. Ya, masih kita dalami, Mas. Ini baru permukaan yang kita lakukan, yang kita amankan. Untuk yang orang-orang perusahaan dua ini. Makanya saya katakan, apakah masih ada di atas? Ada jaringan-jaringan lagi, layarnya di atas lagi, ini masih kita dalami. Kalau memang ada kan kami sikat habis. Oke? Nanti Mas tanya sama perusahaannya ya. Oke. Lagi, silakan. Cukup teman-teman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada botol aqua, kemudian ini yang naruhnya pakai plastik. Nanti ini kalau mau minta, saya kasih nanti gambarnya bagaimana gambar yang kita taruh dalam plastik maksudnya.
Oke.